Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Romelu Lukaku dan gelandang Marcelo Brozovic absen pada sesi latihan perdana Inter pasca memenangkan gelar Supercoppa Italia di Arab Saudi. Kedua pemain tersebut terpaksa menepi lagi dalam sesi latihan klub karena dilaporkan mengalami cedera. Hal ini diklaim oleh Sky Sport Italia bahwa baik Lukaku maupun Brozovic tidak mengikuti sesi latihan Inter karena cedera. Sedangkan pemain lainnya terutama Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu dan Federico Di Marco mampu menuntaskan latihan secara penuh meski sempat mengalami kram. Para pemain Inter kembali berlatih setelah diberikan jatah libur singkat menyusul kemenangan di Supercoppa Italiana melawan AC Milan pada hari Kamis. Di laga tersebut, Lukaku sejatinya telah diizinkan masuk skuad Inter meski ia tidak tampil sama sekali, sementara Brozovic sepenuhnya keluar dari skuad. Kondisi keduanya akan dievaluasi dalam beberapa hari ke depan untuk menentukan apakah mereka dapat tersedia untuk laga Inter berikutnya melawan Empoli. Pertandingan pekan ke-19 Serie A melawan Empoli akan digelar pada Selasa 24 Januari 2023 pukul 2.45 waktu Indonesia Barat di Stadio Giuseppe Meazza. Inter sedang bersemangat. Kesuksesan menjuarai Supercoppa Italiana membuat pasukan Simone Inzaghi semakin termotivasi untuk melangkah ke depan. Romelu Lukaku belum terlambat untuk menjadi nilai tambah yang diharapkan Inter dalam perburuan gelar Serie A pada musim 2022-2023 ini. Menurut pengamatan Corriere della Sera bahwa pemain asal Belgia itu masih memiliki peluang untuk menemukan performa terbaiknya di sisa musim ini demi membantu Nerazzurri memenangkan Scudetto. Inter jelas menyadari bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang lebih jika ingin mengejar defisit 10 poin dari Napoli di puncak klasemen. Bala bantuan tentunya tidak mungkin datang di jendela transfer Januari ini. Oleh karena itu, Inter akan tetap menaruh ekspektasi besar pada Lukaku. Pelatih Inter Simone Inzaghi juga mengakui jika keberadaan Lukaku masih penting bagi skuadnya. Ia juga menyebutkan jika kemampuan Lukaku belum benar-benar keluar sejauh musim ini karena diganggu cedera. Inzaghi yakin sang penyerang masih bisa memberikan yang terbaik bagi tim. Atas dasar itu, Inzaghi mengatakan bahwa Inter Milan masih membutuhkan sosok Lukaku. Kami berharap dia bisa berlatih tanpa merasakan sakit. Dia adalah nilai tambah bagi kami. Tetapi kami belum bisa benar-benar menggunakannya, ujar sang pelatih. Bek Inter Skriniar belum menandatangani kontrak apapun dengan Paris Saint-Germain, dan tim raksasa Ligue 1 Prancis tersebut juga belum menjalin komunikasi dengan Inter tentang transfer pemain berusia 27 tahun itu. Hal ini diklaim oleh pakar bursa transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio bahwa belum ada kesepakatan tertulis antara Skriniar dan Parisian, meskipun ada rumor jika sang bek telah setuju untuk pindah ke Paris dengan status bebas transfer di musim panas mendatang. Skriniar dilaporkan telah menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Inter baru-baru ini. Sementara laporan dari media Prancis menyebutkan bahwa mantan bek Sampdoria itu telah mencapai kesepakatan secara lisan dengan PSG. Namun pemain asal Slovakia itu belum membuat sesuatu yang resmi dengan Parisian, menurut Di Marzio. Belum ada kontrak yang ditandatangani Skriniar bersama PSG, klaim Di Marzio. Setelah penolakan Milan Skriniar terhadap tawaran perpanjangan kontrak dari Inter, sejumlah nama pun muncul ke permukaan untuk menggantikan bek asal Slovakia tersebut.
Jurnalis Italia Marco Barzaghi mengklaim bahwa bek Atalanta Giorgio Scalvini adalah target utama Inter untuk menggantikan Skriniar di lini pertahanan. Namun dia bukan satu-satunya yang digosipkan untuk peran tersebut. Scalvini paling deras dikaitkan dengan kepindahan ke Nerazzurri, namun mengontrak pemain berusia 19 tahun itu bukanlah perkara yang mudah. Oleh karena itu, Inter pastinya juga melirik opsi lain sebagai alternatif Scalvini yang banyak diincar tim-tim top Eropa lainnya. Ada Scalvini yang Inter jadikan target utama di masa depan meskipun hanya dengan harga yang tepat, ujar Barzaghi. Ada juga Skurx yang mereka kagumi meski nilainya naik drastis. Dan kemudian saya juga akan menyarankan Dika yang kontraknya akan berakhir dengan Eintracht Frankfurt, serta Lukeba dari Lyon dan Thiago Jallo dari Lille. Pelatih Inter Simone Inzaghi siap mengizinkan penjualan Denzel Dumfries karena ia mulai terkesan dengan performa dua bek sayap lainnya, yakni Matteo Darmian dan Raul Bellanova. Menurut Tuttosport via El Interista bahwa sang pelatih tidak akan menghalangi transfer pemain asal Belanda itu karena dia senang dengan penampilan Darmian dan Bellanova belakangan ini di pos bek kanan. Inter semakin siap untuk menguangkan Dumfries dan mungkin paling cepat selama jendela transfer Januari 2023 ini. Surat kabar yang berbasis di Turin itu juga melaporkan bahwa Nerazzurri bersedia mendengarkan tawaran yang lebih rendah untuk Dumfries, yakni sekitar 45 juta euro. Jika Dumfries dijual selama jendela Januari, maka akan ada satu slot yang kosong di skuad Nerazzurri, tetapi Inzaghi tidak khawatir karena sudah ada pemain di skuad yang siap untuk mengisi kekosongan tersebut. Matteo Darmian telah menjadi starter secara reguler untuk Inter dalam beberapa pertandingan terakhir tim dan pemain berusia 33 tahun itu terus mendapat kepercayaan penuh dari pelatih. Sementara itu, Inzaghi juga senang dengan apa yang dilihatnya dari Bellanova di sesi latihan. Meskipun faktanya pemain berusia 22 tahun itu tidak tampil secara reguler untuk Nerazzurri. Inter telah santer dikabarkan ingin memboyong gelandang Barcelona Franck Kessie, tetapi rencana mereka bisa berantakan karena Chelsea juga ikut terjun ke dalam perburuan pemain berkebangsaan Pantai Gading tersebut. Seperti yang dilaporkan media Inggris Telegraph bahwa pemain berusia 25 tahun itu telah muncul sebagai target jangka pendek The Blues untuk memperkuat lini tengah mereka. Adapun kabar yang beredar belakangan ini bahwa Nerazzurri sangat tertarik untuk memulangkan Kessie ke Italia dalam kesepakatan pertukaran pemain yang melibatkan Marcelo Brozovic. Akan tetapi proses negosiasi berjalan cukup alot karena Inter dikabarkan meminta tambahan uang kepada Barcelona jika ingin melibatkan Brozovic dalam kesepakatan transfer Kessie. Kemudian situasi tersebut dimanfaatkan Chelsea dan siap menebusnya pada Januari ini dengan harga sekitar 20 hingga 25 juta euro. Akan tetapi kesepakatan tersebut akan tergantung dengan situasi antara Inter Milan dan Barcelona saat ini. Juventus secara resmi dijatuhi sanksi pengurangan 15 poin oleh Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC karena terjerat kasus pemalsuan nilai transfer dan keuntungan modal. Posisi klub berjuluk Bianconeri itu pun melorot drastis dari urutan ketiga ke peringkat 10 di klasemen sementara Liga Italia Serie A 2022-2023. Si Nyonya tua yang sejatinya sudah mengemas 37 poin, kini harus ikhlas mengalami pemangkasan menjadi 22 angka dari 18 laga yang telah dimainkan. Hal ini tentunya menjadi berkah bagi Inter karena posisi Nerazzurri yang sebelumnya berada di posisi 4 klasemen
secara otomatis terangkat ke peringkat ketiga dengan raihan 37 poin. Pertandingan perempat final Coppa Italia antara Inter melawan Atalanta telah dijadwalkan pada tanggal 31 Januari mendatang waktu Italia. Hal ini dikonfirmasi oleh FIGC yang mengumumkan tanggal dan waktu untuk perempat final kompetisi tersebut. Sebelumnya Nerazzurri mengalahkan Parma di babak 16 besar untuk mencapai babak perempat final. Sementara Lazio mengalahkan Spezia dengan skor 5-2 untuk mencapai tahap ini. Laga perempat final ini akan dimainkan di kandang Inter di Giuseppe Meazza.